Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalanil adwamani ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhnibah bittaqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan ibadah secara baik dan maksimal. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib bersama-sama jemaah sekalian pada kesempatan siang hari yang sangat singkat dan mulia ini mendidik satu tema yang amat penting untuk kita renungkan bersama kembali ke rumah kita masing-masing, yaitu pendidikan anak menjadi fokus utama di dalam keluarga. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin." Tidak ada pemberian seorang ayah, orang tua kepada anaknya yang lebih baik dari pendidikan baik atau pendidikan etika yang baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Akrimu awladakum wa hassinu adabahum." Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaiki serta perbagus adab dan etika mereka. Sidang salat Jumat rahimakumullah, kita mengenal sosok sahabat yang bernama Sayyiduna Umar ibn Khattab. Sahabat yang amat disegani di masyarakat Quraisy dan ditakuti oleh masyarakat Quraisy baik sebelum maupun setelah masuk ke dalam agama Islam. Sayyiduna Umar yang amat garam itu ketika melihat seseorang tidak sopan kepada baginda Rasulullah SAW, tidak segan-segan mencabut pedangnya walau di hadapan Rasulullah. Namun sesering itu pula Rasulullah menahan Sayyiduna Umar dan mengatakan, "Wahai Umar, masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya." Namun ketika beliau pulang ke rumahnya dan mendapati istrinya berceloteh bahkan marah kepadanya, apakah Sayyiduna Umar mencabut pedangnya di hadapan sang istri? Tidak. Sayyiduna Umar justru terdiam ketika sang istri berceloteh bahkan marah. Apakah Sayyiduna Umar takut kepada istrinya? Jawabannya juga tidak. Justru Sayyiduna Umar sangat memahami betul bahwa pendidikan anaknya ada di tangan istri yang paling utama dan juga menjadi tanggung jawabnya. Maka Sayyiduna Umar berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan kenyamanan dan ketenangan di dalam rumah bagi istrinya. Karena bisa dibayangkan ketika Sayyiduna Umar membalas marah istri, bahkan mencabut pedang di hadapan istrinya, apa yang terjadi? Luapan amarah istri akan ditularkan kepada anak-anaknya, sehingga reaksi ini, sifat ini yang diambil oleh anak-anaknya dan tidak akan berhasil pendidikan anak. Memahami ini, Sayyiduna Umar ibn Khattab usaha semaksimal mungkin menghadirkan kenyamanan bagi istrinya
karena suasana yang nyaman menghasilkan pendidikan yang baik yang dialirkan kepada anak-anaknya. Kemudian kita melihat hasil dari pendidikan Sayyiduna Umar dan sang istri. Kita mengenal putra Sayyiduna Umar yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, yang sangat cerdas itu. Ketika melihat Rasulullah SAW, pasti beliau ambil kesimpulan fikih dari Sayyiduna Rasulullah SAW. Maka tidak heran apabila ulama-ulama setelahnya banyak mengambil pendapat Sayyiduna Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Kita pun mengenal putra Umar bin Khattab yang berikutnya yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Beliau dinikahkan oleh sang ayah dengan seorang perempuan biasa yang salihah. Dari pernikahan Asim ini melahirkan seorang putri yang bernama Laila, cucu baginda Umar bin Khattab. Laila kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz. Dari pernikahan Laila dan Abdul Aziz melahirkan seorang putra yang bernama Umar, yang dijuluki dengan Umar kedua, cicit dari Sayyiduna Umar bin Khattab, yang kemudian menjadi khalifah pada dinasti Umayyah. Seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ahli agama ini, yang luar biasa ide-ide dalam pengembangan ekonomi pada masanya. Di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pembukuan hadis-hadis Nabi dimulai yang sebelumnya belum pernah ada. Di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ilmu-ilmu agama dibukukan. Ulama-ulama dipanggil ke istana untuk melakukan progres pada keilmuan keagamaan di banyak bidang. Umar bin Abdul Aziz memunculkan ide zakat fitrah menggunakan uang, yang kemudian ini diambil oleh Imam Abu Hanifah dan menjadi mazhab Hanafi, oleh zakat fitrah menggunakan uang. Pengelolaan zakat dikelola oleh negara pada masa Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz dengan apik dan baik. Maka tidak heran pada masa Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, rakyat dan masyarakatnya aman dan urusan ekonomi sangat mapan. Sidang sholat Jumat rahimakumullah, siapa Umar bin Abdul Aziz? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita mengenal putri Sayyiduna Umar bin Khattab yang bernama Hafsah binti Umar, seorang wanita yang sangat cerdas dan salihah ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah, tidaklah beliau menikahi seorang wanita kecuali wanita ini mulia dan memiliki karakteristik yang luar biasa. Hafsah binti Umar menjadi ummul mukminin karena dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Jumat rahimakumullah, sosok Sayyiduna Umar dengan putra-putri dan keturunan-keturunan yang hebat-hebat ini dari mana beliau dapatkan? Yang pertama, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau memberikan kenyamanan bagi sang istri yang juga utama dalam mendidik anak-anaknya. Pada era kita saat ini, tidak sedikit orang tua yang merasa jera, yang merasa dipusingkan oleh anak-anaknya di rumah. Kemudian sekolah itu menjadi lampiasan amarah itu. Pergi Anda ke sekolah, Anda membuat kami pusing di rumah ini. Bahkan orang tua tidak mengetahui perkembangan anaknya. Setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan beranjak dewasa,
tidak mengetahui perkembangan anaknya bisa baca tulis, bisa baca Al-Quran, bisa beribadah dan lain sebagainya. Sidang sholat Jumat rahimakumullah, kita perlu hadirkan sosok Sayyiduna Umar yang detik demi detik memperhatikan keadaan putra putrinya. Kita perlu menghadirkan sosok istri dari Sayyiduna Umar yang setiap hari menelateni anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi anak-anak yang sangat berkualitas, bukan hanya untuk keluarganya tetapi untuk bangsa dan negaranya. Sidang sholat Jumat rahimakumullah, maka Rasulullah SAW memberikan teladan bagi kita. Beliau mendidik putrinya Sayyidah Fatimah walau sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, untuk merekatkan hubungan suami istri sang putri. Rasulullah SAW memberi teladan bagi kita semua. Pendidikan yang paling utama adalah orang tua. Walau anak sudah belajar di luar rumah, di SD-nya, di ibtidaiyahnya, di pondok pesantrennya, walau jauh di sana, sisipkan pesan-pesan dan nilai-nilai keagamaan walau lewat telepon genggamnya. Karena pendidikan anak menjadi tanggung jawab orang tua, dan kita sangat prihatin fenomena-fenomena yang terjadi antar pelajar tawuran di sekitar kita. Anak-anak murid yang berani melawan gurunya, murid-murid yang mengadu orang tua dengan gurunya. Ini tidak lain dan tidak bukan tanggung jawab orang tua masing-masing untuk mendidik karakter dan etika anak kita masing-masing. Maka jangan salahkan anak jika anak kemudian tidak sopan kepada orang tuanya, namun salahkan orang tua karena dia salah dalam mendidik anak-anaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.